Jadi pertanyaan yang akan kita jawab hari ini adalah, mengapa kebanyakan pria India memiliki perut buncit yang menonjol? Perempuan India juga mengalami pembesaran bagian tengah tubuh. Mengapa demikian dan apa yang bisa dilakukan? Saat saya berpraktik, porsi besar pasien saya berasal dari India dan alasan mereka datang adalah untuk menghilangkan lemak perut ini. Namun, bukan hanya lemak perut, ada komponen besar masalah pencernaan. Setiap kali seseorang berperut buncit, mereka juga akan memiliki hati berlemak. Dan ketika Anda mendalami topik masalah pencernaan di India, ya, kita sebenarnya tidak tahu. Tidak diketahui. Mungkin stres, kurang olahraga, tetapi mereka melewatkan hal yang jelas. Apa? Gajah di dalam ruangan. Mari kita selami topik itu sekarang. Jika Anda memahami kata omnivora, itu adalah pola makan khusus yang melibatkan produk nabati sekaligus hewani seperti daging. Lalu ada kata herbivora yang makan tumbuhan. Jika kita melihat gorila yang merupakan herbivora, mereka merumput sepanjang hari untuk mendapatkan cukup makanan. Mereka selalu memiliki perut besar yang menonjol, kadang-kadang bahkan lebih lebar dari bahunya. Sekarang, jika kita bandingkan dengan simpanse yang merupakan omnivora, mereka akan memakan hewan lain dan daging, juga tumbuhan. Simpanse berperut rata. Kami punya seekor kambing bernama Billy. Karen pergi beberapa hari, jadi saya mengurus kambing-kambing itu, dan saya perhatikan bayi Billy memiliki perut menonjol yang besar, dan saya khawatir. Jadi saya mengantar Billy dengan mobil lebih dari 1 jam ke dokter hewan untuk melihat apa yang salah. Dokter hewan melihat Billy sekilas dan berkata, "Ini normal. Kambing memang seharusnya berperut," dan saya seperti, "Oh, baiklah, saya tidak tahu. Jadi, apa yang terjadi di sana? Dan bagaimana hal itu mirip dengan manusia?" Nah, dalam situasi herbivora, mereka memfermentasi serat, tetapi sebenarnya yang bekerja adalah mikroba di usus, sehingga hewan mendapatkan proteinnya dari bakteri yang memakan serat. Baik, karena bakteri itu kira-kira 60% protein yang kemudian dapat diserap oleh herbivora, karena hewan-hewan ini tidak dapat mencerna serat secara langsung. Dari semua negara di dunia, India mengonsumsi daging hewani paling sedikit. Mereka mengalami fermentasi yang terlalu banyak di usus halus. Dan ada kondisi yang disebut SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, dan itu adalah situasi di mana Anda mengalami fermentasi di tempat yang salah, karena Anda punya lambung, lalu usus halus yang panjang ini, dan kemudian usus besar. Cara kerjanya seharusnya adalah Anda mencerna serat di usus besar. Jika Anda melihat sejarah apa yang dimakan orang India 5.000 tahun lalu, 100 tahun lalu, mereka bukan pemakan daging dalam jumlah besar. Namun, mereka memang makan daging sesekali, dan kadang-kadang mereka makan kambing dan domba, tetapi bukan daging sapi. Dalam pola makan saat ini, 3 bahan utama yang ada di hampir semua makanan ultra olahan adalah gula. Ini adalah sirup glukosa. Baik, jadi ini bahkan bukan gula tebu asli. Ini gula sintetis. Dan kemudian ada minyak biji di sini. Sangat industrial, diproses, sangat memicu peradangan. Dan kemudian, tentu saja, kita memiliki pati dalam bentuk maltodextrin, pati makanan. Kita tidak sedang membicarakan kentang. Kita bahkan tidak membicarakan beras yang tidak dipoles. Kita membicarakan pati olahan. Jadi semua itu ada dalam pola makan mereka, terutama ketika seseorang tidak punya uang dan tidak mampu membeli makanan berkualitas lebih tinggi. Dan ketika kita menambahkannya ke dalam campuran ini, kita mulai benar-benar merusak lapisan lambung hingga pada titik Anda bisa mengalami tukak, sesuatu yang disebut gastritis. Dan ketika kita mulai makan makanan cepat saji dan melemahkan sistem, mikroba itu muncul dan mulai mengikis lapisan lendir di lambung kita. Diduga itu H. pylori, dan H. pylori memiliki strategi yang sangat menarik untuk membantu dirinya bertahan. Menurunkan asam lambung Anda, sehingga ia mulai memproduksi amonia, dan itu mengubah pH lambung Anda, sehingga kini ia bisa bertahan. Dan di sini, Anda memiliki lambung yang tidak lagi asam, jadi coba cerna makanan sekarang, bukan? Dan kini, Anda tidak bisa membasmi mikroba, belum lagi banyak orang mengonsumsi antasida, yang makin melemahkan sistem, dan itu bahkan dapat meningkatkan risiko terkena H. pylori. Lalu, ketika dokter GI memeriksa Anda, mereka tidak menemukan apapun, jadi mereka hanya mengobati Anda. Mereka tidak terlatih dalam diet atau terapi makanan. Itulah kelalaian besar. Dengan demikian, bagaimana kita memperbaiki masalah ini? Apapun yang membuat Anda kembung tidak baik untuk Anda. Coret dari daftar uji,
jangan memakannya lagi. Dan ini bisa mencakup sayuran berserat. Ini juga bisa mencakup buah-buahan. Dan banyak dari biji-bijian ini juga sangat tinggi omega-6, jadi itu akan menimbulkan peradangan. Sekarang, hal lain yang akan saya lakukan, sejajar dengan ini, adalah saya tidak akan ngemil di antara waktu makan. Saya akan melakukan puasa intermiten. Karena itu, akan segera memberi sistem pencernaan Anda jeda, kesempatan untuk sembuh. Sekarang, yang menarik tentang daging, ada sesuatu yang disebut diet karnivora. Saya tidak mengatakan Anda harus melakukannya. Saya juga tidak mengatakan Anda tidak boleh melakukannya. Tetapi, banyak orang melakukan diet karnivora untuk menyembuhkan usus mereka, karena Anda menghilangkan semua serat lain yang mengiritasi lambung yang meradang. Daging kaya glutamin yang menyegel usus. Saya mencoba menjadi seorang vegetarian, dan saya mengalami terlalu banyak kembung, karena dalam pikiran saya mengira bahwa, oh, ya, Anda memerlukan serat untuk buang air besar. Dan itu sama sekali benar-benar tidak benar. Sekarang, apakah Anda akan menjalani pola makan karnivora atau tidak berdasarkan alasan agama, atau apapun, Anda tetap perlu mulai memasukkan lebih banyak protein. Dan itu bisa berupa ikan, telur, hal-hal seperti itu. Dan umumnya, protein hewani jauh lebih mudah dicerna. Jadi, yang saya minta Anda lakukan adalah bersihkan karbohidrat olahan. Oke, lihat bagaimana hasilnya. Dan jika Anda masih kembung, Anda harus mulai mengeliminasi beberapa makanan lain ini. Ada beberapa hal lain yang akan saya rekomendasikan. Salah satu penanganan disebut betaine hydrochloride. Satu-satunya waktu saya tidak akan mengonsumsinya adalah jika Anda memiliki tukak atau gastritis. Karena itu akan meningkatkan asam di lambung Anda. Jadi, ketika Anda mengonsumsi betaine hydrochloride ini, Anda minum mungkin sekitar 5 atau 6 di antaranya sekaligus sebelum makan. Lambung Anda akan mulai terasa semakin baik karena Anda mengembalikan pH tersebut. Jadi, saat Anda makan, jika ada patogen di sana, patogen itu akan terbunuh. Dan kemudian tidak akan berakhir di usus halus Anda dan mulai berfermentasi serta menimbulkan semua masalah lainnya. Jadi saya pikir ini adalah awal yang sangat baik untuk membalikkan keadaan, tetapi untuk pemahaman yang lebih rinci tentang sistem pencernaan dan apa yang harus dilakukan untuk berbagai situasi, saya menaruhnya di sini. Silakan cek.